Video kali ini merupakan lanjutan dari video tutorial simulasi siklus Rankine dengan Engineering Equation Solver atau EES yang telah dibuat oleh saudari Mbak Ainul Baria yang telah menjelaskan tentang prinsip siklus Rankine dalam sistem tertutup serta cara mensimulasikan perhitungannya menggunakan software EES. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai cara untuk memvariasikan variabel dari perhitungan yang sudah dilakukan menggunakan fitur yang ada di EES, yakni Parametric Table, serta implikasi atau efeknya terhadap hasil yang didapatkan, baik itu meningkat, menurun, ataupun tidak berubah sama sekali. Fungsi Parametric Table pada EES adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan perhitungan berulang pada sejumlah variabel dengan nilai yang divariasikan. Dalam EES, tabel parametrik memungkinkan kita sebagai pengguna untuk mengatur berbagai nilai untuk satu atau lebih variabel input. Perhitungan kemudian dilakukan secara otomatis untuk setiap kombinasi nilai yang ditentukan. Hal ini sangat berguna dalam eksplorasi desain dan optimasi karena memungkinkan pengguna untuk menguji berbagai skenario tanpa perlu menghitung secara manual setiap kali. Lalu, melihat bagaimana perubahan suatu variabel mempengaruhi hasil perhitungan. Dengan menggunakan tabel parametrik, pengguna dapat mengamati hubungan sebab akibat antara variabel input dan output. Setiap perubahan nilai pada variabel tertentu dapat dianalisis dengan membandingkan hasil perhitungan dari setiap iterasi dalam tabel. Fitur ini membantu untuk memahami sensitivitas sistem terhadap parameter tertentu yang sangat penting dalam desain teknik. Lalu yang terakhir adalah analisis termodinamika atau mekanika fluida secara mudah. EES menyediakan berbagai fungsi bawaan yang mendukung perhitungan dalam termodinamika dan juga mekanika fluida, seperti sifat-sifat fluida, permeanan panas, dan juga efisiensi dari sistem. Dengan tabel parametrik, pengguna dapat melakukan analisis komprehensif terhadap siklus termodinamika atau aliran fluida dengan cepat. Variasi parameter seperti tekanan, suhu, atau laju aliran dapat dengan mudah dimasukkan untuk mengevaluasi kinerja dari suatu sistem. Langkah pertama adalah dengan membuka file EES yang sudah terselesaikan. Di sini kita menggunakan file EES yang sudah Mbak Ainul Baria lakukan perhitungannya. Lalu, kita dapat mengklik Table dan New Parametric Table. Masukkan semua variabel yang berkaitan, seperti P1, P2, P3, dan juga P4. Lalu klik Add, dan juga T1, T3, dan juga T4-nya. Tetapi, di sini kita hanya akan memvariasikan T3, jadi hanya T3 saja yang kita masukkan. T1 dan T4-nya tidak usah. Nah, lalu input juga semua variabel yang terpengaruhi seperti H1, H2, H3, dan H4. Terus V1. Lalu kemudian adalah Qin dan juga Qout ya. Lalu WP dan WT, WNet. Dan yang terakhir adalah eta thermal atau efisiensi thermalnya. Kita klik Add, lalu kita klik OK. Setelah data-data yang sudah ada, kita input untuk variabel yang akan kita variasikan. Klik panah biru ini agar semua tabel ini dapat terlihat dalam satu display saja. Setelah itu, kita dapat menginput semua data yang sudah ada pada perhitungan kita. Seperti P1-nya adalah 75 kPa. Kita input 75 kPa, lalu tinggal kita copy paste hingga ke run 10. Lalu teman-teman dapat diingat bahwa P4 adalah P1. Jadi kita dapat mengcopy paste P1-nya dan masukkan ke dalam table P4. Lalu kita dapat menginput P2-nya, yakni sebesar 3000. Sama seperti P1, kita hanya tinggal mengopas saja ke run sampai 10. Dan perlu diingat juga bahwa P3 adalah P2. Jadi kita hanya tinggal mengkopas P2 dan memasukkannya ke tabel P3. Lalu, yang terakhir adalah kita akan memvariasikan suhu dari T3 ini, di mana variasinya adalah 351 derajat Celcius, 352 derajat Celcius, 353, 354, 355, 356 derajat, 357, 358, 359, dan juga 400 derajat Celcius. Kemudian teman-teman dapat mengklik table window ini lagi dan juga klik equation-nya. Sebelum kita mengrun variasi dari tabel tersebut, kita harus
memblok dulu semua variabel yang akan divariasikan. Dengan cara kita blok dulu P1 dan T1-nya, lalu klik kanan dan klik komen. Lalu P2-nya juga sama, P3 dan T3-nya juga sama, dan yang terakhir adalah T4 dan juga P4-nya. Kenapa di komen? Karena agar variasi dari tabel tersebut dapat dihitung di parametric table. Kemudian kita tinggal klik parametric table ini, lalu kita dapat mengklik solve table atau panah yang warna hijau ini. EES akan kemudian dengan secara cepat dan otomatis akan menghitung semua variabel-variabel yang ingin kita hitung. Nah, dapat dilihat dari hasil parametric table ini, efisiensi termal dalam sistem ini dihitung sebagai rasio antara kerja bersih atau WNET dengan panas masuk atau Q-in. Dalam siklus Rankine yang digunakan, ketika T3 atau temperatur pada inlet turbin meningkat, maka entalpi atau H3-nya pun juga akan meningkat. Yang berarti energi yang tersedia untuk konversi menjadi kerja juga bertambah. Karena perlu diingat bahwa rumus dari Q-in itu adalah H3 dikurang H2. Kenaikan T3 menyebabkan peningkatan Q-in. Tetapi peningkatan ini juga disertai dengan peningkatan kerja dari turbin. Mengapa demikian? Karena rumus dari WT atau kerja turbin adalah H3 dikurang H4 yang meningkatkan WNET atau kerja bersih dari siklus. Karena WNET dalam siklus ini didefinisikan sebagai selisih antara kerja turbin WT dan kerja pompa, di mana rumusnya adalah WT dikurang WP, maka kenaikan WT yang lebih signifikan terhadap WP menyebabkan WNET tersebut meningkat. Dapat dilihat dari parametric table di sini. Di sisi lain, kalor masuk ke dalam sistem atau Q-in memiliki rumus H3 dikurang H2. Meskipun H3 bertambah seiring kenaikan T3, nilai H2 tetap relatif konstan karena ditentukan oleh tekanan dan kondisi awal fluida kerja sebelum memasuki pemanas. Akibatnya, Q-in juga meningkat. Tetapi jika peningkatan WNET lebih besar dibandingkan dengan peningkatan Q-in, maka efisiensi termal juga meningkat. Dengan kata lain, semakin tinggi T3, semakin besar bagian energi yang dapat diubah menjadi kerja dibandingkan dengan total energi panas yang masuk, yang menyebabkan peningkatan efisiensi termal. Oleh karena itu, variasi T3 sangat memengaruhi efisiensi termal yang dihasilkan oleh sistem. Penggunaan parametric table sangat bermanfaat dalam analisis termodinamika atau mekanika fluida. Dengan adanya fitur ini, pengguna tidak perlu melakukan perubahan pada input secara manual berkali-kali, sehingga menghemat waktu dan juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Kita juga dapat memvariasikan variabel lainnya dan melihat variabel mana saja yang dipengaruhi jika suatu variabel atau beberapa variabel divariasikan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.